Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari kelima, Levia sudah boleh pulang dengan bayinya. Akhirnya mereka bisa pulang meninggalkan rumah sakit. Tiba di rumah, Levia dibuat haru. Apartemen suaminya sudah dipenuhi hiasan warna pink dengan balon-balon cantik yang dihias sangat cantik. "Makasih Diska," seru Levia yang paham betul ini pasti pekerjaan adik iparnya tersebut. Diska hanya tersenyum, kemudian melirik Reza yang sejak tadi duduk di sofa ruang tamu. Reza sudah tiba terlebih dahulu setelah mendapat kabar kalau Levia sudah pulang dari rumah sakit. "Mas Reza, makasih sudah datang." Reza hanya mengangguk, kemudian menatap putri kecil Levia. "Boleh Mas gendong?" tanya Reza. "Hati-hati, Dirga sepertinya over posesif pada baby D. Belum apa-apa, ia sudah memberikan lampu kuning pada kakak iparnya." Terlepas dari perasaan apapun, mereka semua berkumpul dengan sukacita merayakan kehadiran baby D yang kini sudah hadir di tengah-tengah mereka. Selesai makan bersama, mereka semua berbincang membicarakan apa saja. Di sela-sela obrolan itu, Diska malah mengajak Reza foto di bawah bingkai cantik penuh bunga-bunga. "Selfie bentar mas sama Diska," ajak Diska tanpa malu-malu. Karena menganggap gadis itu layaknya keluarga juga, Reza pun mau berfoto dengan gaya kaku tentunya. "Senyum dong mas," celetuk Diska yang melihat wajah Reza terlalu kaku. Dirga yang memperhatikan dari tempat duduknya hanya mencebik melihat kelakuan sang adik. Sepertinya Diska terlalu kentara kalau mau caper. "Harusnya cewek itu dikejar Diska, bukan ngejar," batin Dirga. Tidak terasa hari berjalan begitu cepat. Acara pun akhirnya selesai juga. Dekorasi pun sudah sebagian dibereskan. Mereka semua menginap di apartemen karena masih belum mau berpisah dengan baby D. Keluarga itu terlihat sangat bahagia. Kehadiran baby D bagai mentari yang menyinari hari-hari mereka semua. 5 tahun kemudian, 3 orang balita berusia 3 tahun bermain-main di sebuah taman. Tidak jauh dari sana terlihat menara Eiffel yang menjulang tinggi, terlihat indah dari jauh. Apalagi bunga-bunga di taman itu sangat memanjakan mata. Ketika balita-balita itu mengejar burung dara, sang mama langsung memanggil mereka semuanya. "Annabel, Mirabel, Isabel," seru wanita tersebut sambil menghampiri ketiganya. Balita kembar 3 itu terus saja berlarian mengejar burung-burung yang jinak tersebut. Mereka seolah tidak mendengar sang mama yang tengah memanggil ketiganya. Annabel, Mirabel, dan Isabel adalah balita lucu-lucu yang juga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka jadi pusat perhatian karena tingkah menggemaskannya itu. Baru saat sang mama mendekat dan menggandeng tangan mereka, Annabel, Mirabel, dan Isabel bisa duduk diam dan manis di bangku taman. Sedangkan sang papa, sosok pria tegap berbadan atletis, tampan, dan masih awet muda itu masih terlihat sibuk merekam istri serta anak-anaknya. Berkali-kali ia mengambil dan mengabadikan momen liburan mereka di Paris. "Lihat sini, Hani," pinta sosok yang mengenakan mantel coklat tersebut. Ia meminta istrinya untuk menatap kamera yang ia pegang. Ia mau merekam wajah cantik istri kesayangannya itu. "Sayang, lihat ke arah papa," ucap Kevia pada anak-anak kembar mereka. Ya, anak-anak kembar ini adalah hasil dari pernikahan mereka yang sudah berjalan 5 tahun. Setelah menunggu 1 tahun lebih, akhirnya Kevia hamil lagi.
Ia memang sempat hamil sebelumnya ketika usia pernikahan baru 6 bulan. Namun karena kandungan lemah, mereka harus merelakan anak mereka menjadi bidadari surga bersama Sang Pencipta. Tidak lama kemudian, hitungan bulan, Tuhan kembali memberikan mereka kabar bahagia. Kevia dinyatakan hamil lagi, dan betapa bahagianya Zio ketika dokter mengatakan mereka memiliki anak kembar. Sebenarnya Zio tidak kaget karena ia juga memang keturunan kembar, tapi saat dokter mengatakan mereka akan memiliki bayi kembar 3, di situ ia tidak bisa berkata-kata. Pria itu kelewat bahagia hingga tidak bisa berkomentar, hanya bisa memeluk tubuh Kevia sangat erat, tidak peduli meski masih di ruangan dokter. Zio hanya ingin berbagi rasa senang karena Tuhan sudah memberi mereka hadiah yang sangat luar biasa, sebuah hadiah yang tidak bisa mereka beli dengan uang. Zio yang sedang asik merekam balita-balita gembul dan menggemaskan itu, bibirnya terus saja mengembang. Melihat kelucuan mereka bertiga, membuatnya tidak bisa berhenti tersenyum. Apalagi Anna, dia paling hiperaktif. Ketika ada kupu-kupu lewat, ia langsung saja ingin menangkapnya. Begitu juga dengan Mirabel. Zio sempat bergidik ketika merekam putrinya itu yang berlarian di taman bunga. "Pah, gendut," ucap Mira yang memang sudah lancar berbicara. "Gendut? Apanya yang gendut?" Zio mengernyitkan dahi. Tidak mungkin ia yang dikatai gendut karena ia rajin olahraga dan badannya sangat terjaga. Postur tubuh Zio masih oke, atletis dan gagah perkasa. Pria itu lantas mematikan kamera yang sejak tadi merekam. Zio berjalan mendekati Mira, kemudian berjongkok tepat di samping Mira yang sedang mengamati sesuatu di depannya. "Astaga!" Zio langsung mundur, kemudian menarik Mira dengan lembut. "Jangan dekat-dekat," seru Zio yang merasa sangat geli. Bulunya tiba-tiba berdiri karena merinding. "Gendut sekali, Papa," celoteh Mira yang ingin melangkah mendekati tanaman itu. Seketika Zio membopong tubuh putri kecilnya itu. "Gatal sayang," bisik Zio kemudian mengecup gemas pipi gembul Mira. Ia pun duduk dan memangku Mira di bangku taman bersama Kevia. "Hi, geli," seru Zio sambil menatap istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Kevia penasaran. "Tuh Mira, ada-ada aja. Lihat ulet katanya gendut. Mas saja ngeri lihatnya." Zio yang geli langsung memeluk Mira erat, sedangkan Kevia ia tersenyum melihat keduanya. Sambil mengusap lembut poni Mira, ia berpesan, "Jangan dekat-dekat ya, jangan pegang juga. Si gendut itu bisa buat badan Mira gatal-gatal," ucap Kevia dengan sayang. Mira hanya menatap tanpa kedip pada mama yang selalu sayang padanya itu. Sementara itu, Isabel terlihat berlari menuju ujung jalan. Zio hanya menatap dari bangku taman. Dilihatnya Isabel berlari menghampiri pamannya. Ya, mereka memang merencanakan liburan bareng bersama keluarga besar Dirgantara. Semua menginap di hotel yang sama dan hari ini janjian akan traveling bersama-sama. "Nah, tuh mereka datang," ucap Zio pada istrinya. Keduanya melihat rombongan keluarga kecil Dirga sambil menggandeng tangan Isabel yang barusan menghampiri Dirga. Tangan satunya menggandeng anak usia 5 tahun, putrinya yang kini sudah besar, Baby D. Baby D tumbuh sangat cantik, wajahnya sama persis dengan sang papa. Mereka bagai pinang dibelah samurai, hampir tidak ada beda. Mereka semua berjalan menyusul keluarga Zio yang sudah berkumpul.
Ketika para bapak-bapak sibuk menyiapkan karpet untuk digelar, bagian ibu-ibu menjaga anak-anak, terutama Levia, ia yang paling repot. Selain sedang hamil 8 bulan, anak ketiga mereka, ia juga harus mengawasi anak keduanya yang baru 1,5 tahun. Kathleen, balita 1,5 tahun itu, sedang mengejar kakak-kakaknya, padahal baru bisa lari kecil. Levia takut anak keduanya itu jatuh. Alhasil, ia terus berada di dekat Kathleen karena balita itu masih rawan jatuh kalau lari-larian. "Sayang, hati-hati," seru Levia yang melihat Kathleen terus mengejar. Ia ikut lari kecil menangkap putrinya. Buk, Dendara yang kebetulan menoleh berlari menghampiri sang mama yang tiba-tiba jatuh. Gadis kecil 5 tahun itu menangis ketika melihat baju mamanya mengeluarkan darah. "Mama!" Seketika Dirga, Zio, dan Kevia berlari dengan panik menghampiri Levia.